juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya mohon waktunya sebentar ya. Hari ini saya akan menyampaikan rencana saya untuk observasi di kelas. Ya, nanti mohon informasinya kira-kira satu tugas siap untuk diobservasi dari apa. Kemudian rencana yang akan disampaikan, materi yang akan disampaikan kepada siswa apa saja, kemudian strategi dan juga mungkin ada area pengembangan. Untuk berikutnya mungkin bisa disampaikan. Untuk pembelajaran ajar itu saya mengajar tugas 6 mata pelajaran IPA. Insya Allah bisa diobservasi hari Senin tanggal 29 Januari 2024. Rencana ingin menyampaikan materi tentang apa satu Pak? Rencana materi berkaitan dengan sistem tata surya yang nanti tujuannya itu siswa bisa menjelaskan, mengidentifikasi karakteristik anggota tata surya, kemudian selanjutnya siswa itu bisa membuat model tata surya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin untuk melakukan observasi. Demikian tadi kan, kita lakukan ribat, saya kira sudah cukup ya. Mungkin ada masalah yang ingin disampaikan ketika di kelas sebelum besok ada observasi. Mungkin strategi atau metode yang akan saya gunakan nanti saya menampilkan video pembelajaran dan saya juga membuat lagu yang berkaitan dengan sistem tata surya. Harapannya dengan video pembelajaran siswa lebih bisa memperhatikan dan tidak merasa bosan. Dan untuk lagunya sendiri itu agar dipermudah untuk siswa dalam mengamati maupun menghafal sistem tata surya tersebut. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, anak-anak semua, sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin ketua kelasnya. Silahkan berdoa. Sikat berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menambahkan ilmu kita dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, anak-anak semuanya, sebelum nanti kita menginjak materi berikutnya, materi yang kemarin kita mengaitkan dengan materi kemarin. Kalau materi kemarin berkaitan dengan rotasi dan revolusi bumi. Untuk selalu mengingat dampak maupun akibat dari rotasi dan revolusi bumi, nanti kita akan nyanyi. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, hari ini ada yang masuk? Siapa? Siapa masuk? Ada terang ya. Ya kalau sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Ya. Mana semuanya? Oke, kita nyanyi dulu lagu Rotasi Bumi. 1, 2, 3, mulai. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Sekali berputar 23 jam 56 menit. Akibat dari rotasi bumi, gerak semua harian matahari. Perbedaan waktu
Oke, lagu kedua yaitu Revolusi Bumi. Mulai. Revolusi bumi adalah mengelilingi bumi, mengelilingi matahari sekali berputar 365 seperempat hari atau 1 tahun. Akibat dari revolusi bumi, gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya waktu siang dan malam, dan juga pergantian musim, perubahan nasib bintang yang berbeda-beda, dikatakan dengan seri atau samsia, terlihat seiring setiap bulannya yang berbeda-beda. Itulah akibat dari revolusi bumi yang sedang kita nyanyikan. Oke, alhamdulillah semuanya hafal. Semoga nanti tambah hafal lagi, dikuatkan biar besok ketika pembelajaran maupun keluar soal pada ujian sekolah bisa terjawab dampak maupun akibat dari rotasi revolusi bumi. Oke anak-anak semua, lagu yang ketiga yang nanti berkaitan dengan yang akan dibahas hari ini materinya, yaitu tentang tata surya. Sudah siap semuanya? Nah, 1, 2, 3, let's go. Merkurius planet terkecil, Venus si bintang fajar, bumi tempat kita tinggal, Mars adalah si planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus planet yang dingin, Neptunus planet terluar. Oke, alhamdulillah lagu yang ketiga bisa hafal. Hari ini kita akan bahas materi tentang tata surya. Oke, sebelumnya Ustaz mau tanya dulu. Planet dari yang kita sebutkan tadi ada berapa planet utama? Yang bisa dihuni makhluk hidup? Bumi, Yang warnanya merah? Mars, Yang terkecil? Merkurius, Yang terbesar? Jupiter, Yang paling jauh? Yang paling dingin? Oke, yang punya satelit bulan namanya? Satelit bulan. Yang satelitnya bulan ya Pak? Bumi. Yang ada cincinnya? Saturnus. Oke, yang harus semua. Hari ini kita akan belajar tentang lagu yang kita nyanyikan tadi, yaitu Tata Surya. Yaitu dengan tujuan pembelajaran melalui kegiatan nanti menyimak video dan teks bacaan nanti dapat mengidentifikasi susunan planet-planet yang benar. Nah, dengan melalui data video kita juga bisa membuat sistem tata surya sendiri yang nanti besok pada pertemuan selanjutnya kita bisa membuat dengan bahan-bahan yang kita bawa. Itu ya, Mas, siap? Oke. Kita perhatikan dulu video pembelajaran berikut ini. Sedikit lumayan lama, jadi perhatikan. Jika ada yang susah nanti bisa tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran IPA tema 9, materinya tentang sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Perhatikan gambar di samping. Pernahkah kalian melihat gambar di samping? Apa nama bendanya tersebut? Gambar tersebut menunjukkan galaksi Bima Sakti. Galaksi itu adalah sebuah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi atau sebuah sistem yang terdiri atas berbagai benda langit yang letaknya teratur. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya. Tata surya dan planet-planet. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis tegar berbentuk elips yang bersifat orbit. Selama tata
Edar itu dengan namanya planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari yaitu Merkurius, Oke, seperti planet yang sudah kita lihat tadi. Mars, Jupiter, Urut ya, harus urut. Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet tersebut berputar pada porosnya atau rotasi. Berputar pada porosnya atau rotasi. Sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusatnya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekeliling bola berpijar ada lingkar cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya. Cahaya matahari menjadi sumber energi utama di bumi. Matahari tersusun atas gas-gas seperti hidrogen, helium, gas karbon, hidrogen, oksigen, gas neon, besi, silikon, magnesium, dan sulfur. Matahari juga tersusun atas beberapa lapisan. Apa saja ya lapisan penyusunnya? Nah, berikut ini adalah lapisan pada matahari. Yang pertama ada inti, bagian yang bersuhu 14 juta derajat Celcius, di mana terjadi reaksi nuklir yang menghasilkan energi sangat besar. Yang kedua, lapisan fotosfer, bersuhu 5500 derajat Celcius dengan ketebalan sekitar 300 km. Bagian ini dapat terlihat, namun dapat menyebabkan kerusakan pada mata jika dilihat secara langsung. Yang ketiga, lapisan kromosfer merupakan atmosfer matahari. Lapisan korona merupakan atmosfer luar matahari yang bersuhu sekitar 1 juta derajat Celcius dengan ketebalan sekitar 700.000 km. Ukuran matahari yang sangat besar menyebabkan daya tarik gravitasi matahari. Nah, yang mengelilingi matahari ada 8 planet. Merkurius itu adalah planet terkecil dalam tata surya. Merkurius tidak memiliki satelit alami. Jarak planet 58 juta kilometer dari matahari. Skala revolusi sangat cepat, tetapi skala rotasinya sangat lambat. Yang memiliki skala rotasi paling lama, Venus itu lebih panas dibanding Merkurius. Hal ini karena Venus memiliki lapisan atmosfer yang tebal yang dilapisi awan. Awan yang mengelilingi Venus menjadi keunikan planet ini. Venus menjadi planet paling terang di antara planet-planet lain. Venus sering disebut bintang fajar atau bintang kejora. Yang ketiga, Bumi. Satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Bumi disebut sebagai planet biru. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer itu untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Memiliki satelit yaitu bulan. Yang keempat, planet Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Memiliki kutub yang diselimuti es, zodiak. Mars memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Yang kelima, Jupiter. Planet terbesar dalam tata surya. Kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium. Memiliki pita awan di sektor besar yaitu Ganymede, Callisto, Io, dan Europa. Yang keenam, Saturnus. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya menggelung, sementara kutubnya tampak lebih datar. Memiliki 60 satelit dan yang paling terkenal adalah Titan dan Enceladus. Yang ketujuh, Uranus. Uranus memiliki warna biru kehijauan. Planet Uranus berputar miring karena porosnya
dengan orbitnya. Planet ini memiliki inti yang sangat dingin dan terdiri dari atas hidrogen dan helium. Memiliki 27 satelit dan satelit yang terbesar yaitu Titania, Umbriel, Oberon, Ariel, dan Miranda. Planet yang ke-8 Neptunus. Planet yang paling jauh dari matahari. Atmosfer Neptunus dipenuhi metana dan sering terjadi badai besar. Planet ini tampak berwarna biru tua, memiliki 13 satelit dan satelit terbesarnya yaitu Triton. Ini adalah ke-8 planet dengan jarak dari matahari dan kala rotasi serta kala revolusinya. Kalian bisa cermati ya. Benda langit dalam tata surya. Selain planet, tata surya tersusun atas ada 2 jenis satelit yaitu satelit alat bulan. Yang kedua, satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan dengan menggunakan roket. Contohnya satelit Palapa D yang dimiliki oleh Indonesia. Satelit buatan digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai alat komunikasi ukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Lintasan asteroid disebut saku asteroid. Saku ini terletak antara orbit planet Mars dan Jupiter. Saku asteroid dikenal sebagai pembatas antara planet dalam dan planet luar. Benda langit yang selanjutnya yaitu meteor, meteoroid, dan meteorit. Meteoroid adalah benda-benda langit yang berasal dari pecahan asteroid dan bergerak di angkasa dengan kecepatan tinggi. Meteor adalah meteoroid yang memasuki bumi dan menyala akibat bergesekan dengan atmosfer bumi. Meteor disebut juga bintang jatuh atau bintang beralih. Meteor yang sampai di permukaan bumi disebut meteorit. Selanjutnya, pengelompokan planet. Planet-planet dalam tata surya dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan orbit asteroid, itu ada planet dalam dan ada planet luar. Planet dalam, asteroid, dan matahari. Anggota planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang kedua, planet luar. Planet luar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kategori yang kedua berdasarkan ukuran dan bahan penyusunnya, itu ada planet terestrial dan ada planet zodiak. Planet terestrial itu ada Bumi dan Mars. Lalu planet zodiak adalah planet-planet yang berukuran raksasa dan bahan penyusunnya berupa gas. Anggota planet ini yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, untuk video pembelajarannya nanti bisa kita lanjutkan nanti karena ini waktunya istirahat. Nanti kita lanjutkan nanti sama pembahasannya. Gitu ya. Oke, gitu dulu. Saya cukupkan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Mana bagian sana belum semangat? Yuk, depan semangat. Mana semangatmu? Yang mau sana, mana semangatmu? Tepuk konsentrasi. Oke, kita lanjut. Sebelum nanti lagi video, kita biar ingat lagunya, lagu tata surya. Siap ya? 1, 2, 3, let's go. Bintang fajar, bumi tempat
tepuk tangan untuk semuanya. Oke, selanjutnya masih ada yang lemes dulu yuk. Iya, semangat semuanya berdiri dulu. Yuk, semuanya berdiri dulu. Oke, berdiri. Mbak bisa maju ke depan, kita beri contoh kepada teman-teman. Mbak yang tadi tak Ami ya bunga Naswa Fedi nanti diikutin teman-teman kalian yang di depan, oke ya, gerakannya maupun lagunya. Jadi ada nyanyi, ada gerakan gitu ya. Terus semuanya berdiri, yang di belakang ke mas-mas, mbak. Yang tidak berdiri berarti ke mas dulu. Terus sekarang ayo. Yang dari sana dulu, yuk geser ke sana. Oke, mas di belakang. Emang mas? Ya ini belakang kita mau bilang. Oke, semuanya berdiri ya, saya biar konsentrasi. Yang nanti tidak gerak, tidak nyanyi, kita beri contoh masuk ke depan, kita beri contoh. Siap ya? Oke, ini ya. Jangan lupa nyanyinya, gerakannya sama senyumnya. Oke. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tunjuk yang lain siap berdoa. Jadi apa gambarnya coba? Dulu, dulu, asal saya, kaki, kiri, atas, bawah, berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Oke, sekali lagi, lebih semangat lagi semuanya. Kacau kami. Ayo, yang bapaknya berfokus ya. Ayo, semangat ya bang. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tunjuk yang tadi siap berdoa. Ayo, ayo putar. Ayo putar. Kiri, atas, bawah, berdoa tangannya. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Oke, boleh dulu semuanya ada tangan lagi semangat. Oke, tadi lagunya apa ya? Lagu tangan itu boleh. Kamu gitu bisa ya? Tadi lagunya kalau tangan satu, tangan jari kanan satu, jari kiri satu digabung jadi berapa tadi? Dua jadi dua, oke baru dibaca. Ya oke, udah konsentrasi. Oke, kita lanjut sedikit ya. Yang tadi bisa dibaca. Tadi sampai ke planet dalam ya. Semuanya perhatikan nanti jika ada soal dia bisa dijawab.
dalam Kategori yang kedua berdasarkan ukuran dan bahan penyusunnya, itu ada planet celestial dan regenerator zodiak. Oke, sampai sini dulu aja. Ustaz tanya dulu. Planet terdalam tadi ada berapa planet? Planet terdalam? Berapa? Coba sebutkan satu. Merkurius dua. Apa? Venus tiga. Empat. Nah, berarti kalau planet terluar apa? Planet terluarnya? Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah gitu ya. Ingat-ingat kalau planet terdalam ada 4, planet terluar berarti ada 4. Karena totalnya planet ada berapa? Oke. Mas yang ngantuk, Mas Ibnu, tadi planet terluar ada berapa? 4, 1, 2, Jupiter, terus planet terluar, betul Jupiter. Saturnus 3, Uranus 4. Oke, jangan yang penting. Oke, kita tidak salah. Oke, konsentrasi tadi sudah di. Ada pertanyaan dari video pembelajaran dalam materi yang kita berikan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tanya, orbit apa ya tadi? Orbit. Katanya nggak ada. Orbit tadi apa ya? Berarti nggak dibaca materinya. Orbit apa? Mari. Garis apa? Garis apa? Garis lintas apa? Saya bingung malah orbit ya. Di orbit ya. Orbit ya. Nah, garis lintas. Garis lintas edar ya. Orbit. Planet-planet beredar kan sesuai dengan orbitnya. Berarti garis lintas planet-planet kita mengelilingi matahari, gitu ya. Kalau matahari itu sebagai apa di dalam tata surya? Itu kan kalau diskusi matahari, dia berperan sebagai apa di tata surya? Apa? Pusat tata surya, betul tadi. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan, silahkan keluarkan buku tulisnya dulu. Ustaz akan memberikan pertanyaan, kalian jangan jawab. Oke, kalau itu boleh masih ke depan dibuat nggak atau bisa. Oke, sudah siap? Oke ya, Ustaz dikti soalnya. Tidak banyak dan mudah. Insyaallah. Sudah siap ya? Satu. Ya, sebutkan urutan planet. Sebutkan urutan planet dan dua cirinya. Paham ya? Urutan planet, kemudian dua cirinya. Dua saja. Ada banyak ciri kok dua saja. Minimal kalau bisa nyanyi, bisa menyebutkan satu ciri. Bisa nyanyi loh, kalau nyanyiannya bisa menyebutkan satu ciri. Tidak? Tidak ya? Yang kedua, apa nama galaksi yang ada pada tata surya kita? Yang ada pada tata surya kita, nama galaksinya apa? Yang ketiga,
Yang ketiga, sebutkan 3 benda langit dan penjelasannya. Sebutkan 3 benda langit dan penjelasannya. Sebutkan 3 benda langit dan penjelasannya. Ya. Sebutkan 3 benda langit dan penjelasannya. Sudah? Sudah? Oke, cukup 3 soal itu dikerjakan. Waktunya masih 10 menit. Yang sudah selesai boleh ke depan di kumpulan. Boleh di kumpulan. Kerjakan masing-masing, tidak usah mengangkat ini. Oke, hitungan ketiga, nggak ada salah lagi, 1, 2, 3, hop, mengerjakan masing-masing. Masing-masing planet mempunyai ciri ya, minimal 2. Powerful. Misalnya ada nama planet set, oh cirinya itu bentuknya apa misalnya? Cirinya yang menandakan planet tersebut, kan dia punya ciri. Kamu bisa mengatakan dia Saturnus misalnya, itu karena cirinya apa itu? Dipahami soal itu. Soalnya dipahami dibuat sampai 7 kali gitu, maka kita paham. Sebutkan urutan planet dan 3 ciri. 2 ciri. Ini urutan planet, kemudian sama kemudian ciri-ciri masing-masing planet gitu.
karetnya itu ya, jangan nomor 1 kok balik-balik, nomor 1 malah nomor 6 kebalik. Ya apa? Jadi saling terbiasa bukan? Selesai? Yang main satu nggak masuk itu Dewi sama Rafa ya? Nanti tanya dulu ya Mas. Dari satu barang-barang yang bisa untuk praktek. Untuk satu kan membuat sistem tata surya. Itu alat-alatnya tanya temen ya. Kemarin dari satu. Tata surya kita. Tata surya kita.
Lagi tak ya aku ning kene. Ning kene lagi tak kuwi lho. Ora. Oke, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk tugas yang sudah Ustaz berikan atau sampaikan untuk berkaitan pertemuan selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya alat atau bahan yang kita gunakan untuk praktek. Satu. Oke ya. Boleh, tapi nanti kita pakai aplikasi. Oke, gitu dulu dari Ustaz cukupkan. Ustaz cukupkan, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yoga? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Setelah observasi pembelajaran maka saya akan menyampaikan beberapa hal tentang apa saja yang sudah saya amati di kelas begitu ya. Jadi yang pertama yang saya lihat pembelajaran di kelas Pak Yoga menurut saya sudah lengkap ya, mulai dari pembukaan dengan apa namanya mengawali doanya dengan juga membawa anak-anak untuk apa bersama-sama seperti menyanyikan lagu mau berdoa itu yang kemarin tadi apa namanya lagu permainan tapi endingnya adalah untuk kita mengajak berdoa ya. Kemudian di pembelajaran juga sudah ada media pembelajaran yang sudah lengkap, anak-anak juga fokus dalam memperhatikan pelajaran gitu. Berikutnya ini terkait hal-hal di dalam materi, mungkin saya akan bertanya dari Pak Yoga sendiri, apa refleksi dari Pak Yoga seperti itu. Jadi biar nanti
kita juga akan menemukan tindak lanjutnya seperti apa. Dari saya untuk pembelajaran refleksi kemarin itu ya, saya membuat pembelajaran yang berusaha untuk menyenangkan siswa dengan adanya game, kemudian adanya video pembelajaran sama membuat lagu. Tujuannya karena siswa itu ketika misalnya ada hafalan itu lebih mudah ketika dengan lagu. Kalau kemarin materinya berkaitan dengan tata surya, saya dengan lagu itu kan lagu di YouTube banyak sekali. Saya salah satunya lagu yang mungkin familiar juga untuk anak-anak yang tata surya itu. Kemudian kemarin juga materi untuk rotasi dan revolusi bumi, saya juga mengedit dari lagu, kemudian saya rubah liriknya, kemudian saya sampaikan ke anak-anak agar anak-anak itu hafal. Terus kemudian saya juga ada penilaian untuk mengecek hafalan mereka ketika saya dengan lagu. Banyak sekali siswa yang lebih mudah menghafal dengan lagu daripada ketika menyampaikan kemudian dicatat kemudian disuruh hafal, itu mereka lebih kurang dalam menghafalkannya. Untuk di kelas sendiri, kemarin saya juga sudah berusaha untuk mengajak siswa yang, karena kemarin siang, mungkin kalau siang itu kan anak-anak fokusnya sudah mulai kurang, kemudian ngantuk. Saya membuat lagu, ada gamenya itu, dan saya mengajak beberapa siswa untuk ke depan sebagai contoh juga dengan lagu. Mungkin lagu tersebut seperti anak TK maupun PAUD, tapi dengan seperti itu karena lagunya asik, jadi mereka juga happy. Baik, terima kasih refleksi dari Pak Yoga ya. Saya sepakat juga ketika melihat itu pembelajarannya cukup menyenangkan, materinya sebenarnya berat, cuman karena diimbangi dengan game, ada lagu dan sebagainya, jadi lebih mudah dalam menghafalkan materi-materi. Kalau dari saya ada catatan sedikit, mungkin bisa sebagai masukan dari Pak Yoga ya, terkait ini. Kemarin kan selesai materi ada anak-anak mengerjakan soal ya, mengerjakan soal. Setelah selesai itu penilaiannya anak-anak itu maju satu-satu, yang selesai maju kemudian dinilai. Kalau saya pribadi itu nanti capek saya karena satu kelas misalnya 20 lah, misalnya 20 anak, saya akan menilai 20 kali. Kalau masukan saya, karena sudah kelas 6, bisa secara klasikal kita cocokkan bareng-bareng gitu. Nomor 1 misalnya soalnya apa kita bahas, nah, kita bisa saling tukar buku atau lembar jawab, kemudian bisa akan lebih efektif waktu juga dan tenaga. Kalau saya seperti itu. Mungkin metode kalau di kelas 1 yang biasa seperti itu nggak masalah, mungkin karena kadang cepat yang mengerjakan dan sisa waktu untuk mengoreksi nggak masalah. Cuman untuk kelas 6 karena mengejar waktu juga materi dan seterusnya ya, jadi biar nanti kita 5 menit selesai nyocokkan bisa lanjut materi yang lain. Jadi sedikit masukan dari seperti itu. Terima kasih untuk masukannya. Ya, pertimbangannya kemarin ketika dilema satu-satu itu, yang pertama karena siswa itu ada yang sudah selesai dan ada yang belum. Terus yang kedua, ketika maju saya juga menjelaskan, jadi salahnya di sini, salah di sini. Lebih ke dekatan. Untuk seperti itu mungkin ya itu karena pertimbangan seperti itu juga. Kalau rencana tindak lanjut berikutnya setelah kemarin pembelajaran seperti itu, berikutnya ingin seperti apa pembelajaran yang akan datang? Pembelajaran yang akan datang itu mungkin kurang lebih mungkin sama. Kalau misalnya yang ada hafalan yang mungkin bisa dengan lagu, atau mungkin ada yang pembelajaran yang itu membutuhkan ide pembelajaran apa gitu. Ya mungkin dengan masukan yang tadi misalnya klasikal untuk penilaiannya dan menyatakan bersama-sama ya, mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Mungkin untuk klasikal itu karena kelas 6 itu minusnya mungkin mereka lebih aktif. Mungkin aktifnya itu kadang memperhatikan, kadang enggak seperti itu. Jadi ada yang memperhatikan itu mungkin jamnya serius, kalau enggak ya mungkin mereka lebih ke jagoan dan sebagainya. Kalau kita harus menunggu untuk semuanya selesai, karena kan selesai itu harus klasikal. Iya. Saya kalau kemarin kan saya satu-satu itu tujuannya yang udah selesai biar maju selesai, kemudian saya nilai, kemudian biar mereka juga ngecek begini. Lebih puas. Kalau klasikal ya itu tadi, mereka ada yang aktif, ada yang nggak aktif, itu ya cuma mendengarkan aja. Ya bisa dikombinasi ya, kadang bisa
oh ini materi bisa klasikal, ini materi bisa ceritakan dengan begitu. Walida, terima kasih waktunya, saya cukup ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bisa menambah sedikit. Terima kasih Ustadz Yoga. Di sini saya tadi dari cerita tadi, dari tayangan juga video luar biasa, keren pembelajarannya. Saya cuma pengen tanya, itu ada klasikal, ada apa namanya Pak Ustadz, kelompokan boten? Kelompokan Pengerjaan? kalau kemarin nggak ada. Oh pasti tidak ada. Pasti nggak ada. Soalnya berarti sama? Soalnya atau? sama. Oh, Cuman pertemuan berikutnya saya membuat kelompok itu kan membuat karya nih. Karya Iya. itu berkelompok gitu. Oh iya, nanti bisa sambil belajar diferensiasi Pak Hanafi bisa menularkan ilmunya, nanti soal bisa dibuatkan. Nah, PP-nya Iya. bisa Nah, oke. referensi. Iya. Nanti apa namanya? Karena tadi ya Pak ya Ustadz ya, ada anak yang cepat, ada anak yang sedang, ada yang kurang. Mungkin bisa dengan apa namanya? Soal bentuknya, kesulitannya berbeda. Iya benar, iya, dengan diferensiasi. Terus kemudian kelompokannya juga nanti tidak, mungkin anak-anak akan sedikit protes, saya pengen sama itu kok nggak sama itu gitu. Tapi nanti dicoba bisa dikelompokkan, ini anak yang sukanya apa, kelompokannya seperti itu. Sesuai kebutuhan siswa. Iya, bagus sekali. Nanti bisa saling bertukar ilmu nanti. Tapi keseluruhan bagus, keren. Terima kasih terus berbagi praktik baik, menebarkan pendidikan yang bagus untuk anak-anak.